Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, ada seorang ulama di wilayah Basrah yang bernama Syekh Shaleh Al-Mursi. Syekh Shaleh ini bercerita bahwa pada sebuah malam Jumat, aku ingin sholat fajar di Masjid Jami. Dalam perjalanan menuju Masjid Jami ada sebuah makbarah atau sebuah makam. Maka aku berbelok dulu ke makbarah itu untuk berzikir, berdoa, sekaligus menunggu fajar dan nanti sholat fajar lalu sholat subuh berjamaah di masjid. Ketika aku berdoa di dalam makbarah itu, lama-lama tiba-tiba aku tertidur. Di dalam tidurku itu aku bermimpi. Aku melihat orang-orang yang berpakaian putih-putih keluar dari kuburnya. Lalu duduk-duduk dengan beberapa yang lain begitu, duduk melingkar. Aku melihat ada seorang pemuda yang sendirian. Bajunya putih, agak lusuh. Wajahnya tampak sedih. Berbeda dengan orang-orang yang lainnya yang duduk melingkar. Wajahnya tampak gembira. Tidak lama setelah mereka duduk-duduk melingkar, bercakap-cakap begitu, tiba-tiba ada beberapa nampan yang bercahaya, yang mendatangin mereka. Lalu mereka ambil satu persatu, lalu mereka kemudian masuk ke dalam kuburnya kembali. Berbeda dengan si pemuda itu yang tampak sendirian, belum beranjak dari tempat duduknya. Lalu aku mendekatinya. Wahai anak muda, ada apakah ini? Orang-orang berkumpul lalu mendapatkan nampan dan kau tampak sedih, berbeda dengan yang lainnya. Pemuda ini tampaknya mengenal Syekh Shaleh. Wahai Syekh Shaleh, gitu. Kau melihat nampan-nampan tadi? Ya, aku melihat. Nampan-nampan tadi itu adalah berisi kiriman pahala, sedekah dari familinya, doa-doa dari familinya diterima oleh mereka. Mengapa engkau tidak mendapatkan seperti mereka? Wahai Syekh Shaleh, sesungguhnya aku berasal dari jauh. Aku berasal dari Hindia. Suatu saat aku bersama ibu dalam perjalanan menuju ke Baitullah untuk melakukan ibadah haji. Ketika memasuki wilayah Basrah ini, aku sakit. Lalu aku meninggal dunia dan dimakamkan di sini. Lalu ibu melanjutkan perjalanan haji dan setelah tidak lama dari itu, ibu kemudian menikah lagi dan bersuami. Mungkin ibu lupa kalau mempunyai anak yang meninggal di wilayah sini dan saya tidak pernah lagi mendapatkan kiriman pahala sedekah, tidak pernah lagi menerima doa yang dikirimkan oleh ibu sebagaimana dulu ketika awal-awal aku meninggal dunia. Di mana ibumu tinggal? Lalu Syekh Shaleh Al-Mursi diberi alamat tempat ibunya tinggal, lengkap dengan wilayahnya di mana. Setelah dia terbangun dari mimpi, lalu menuju Masjid Jami, sholat fajar, sholat subuh berjamaah, langsung saja aku menuju sebuah wilayah yang disebutkan oleh pemuda di dalam mimpi itu. Lalu aku tanya kepada beberapa orang, ternyata nama si ibu itu ada.
Aku temui ia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa engkau wahai Tuhan? Aku Soleh Al-Mursi. Saya datang ke sini sesungguhnya ingin bertanya kepada ibu. Apakah ibu mempunyai seorang anak yang namanya ini? Si ibu itu tampak terdiam. Tidak segera menjawab iya. Wahai ibu, apakah engkau mempunyai seorang anak yang namanya ini? Iya, aku mempunyai seorang anak yang sudah lama meninggal dunia. Kepada si ibu itu, lalu aku, Syekh Soleh Al-Mursi, menceritakan tentang mimpiku itu, yang ketika berada tertidur di Makbarah di Basrah itu. Lalu si ibu itu menangis terseduh-seduh, menyadari kekhilafannya. Sudah lama ia tidak mendoakan anaknya, sudah lama ia tidak bersedekah agar pahalanya dikirimkan kepada anaknya. Wahai Tuhan, ini ada 1000 dirham, tolong diterima, tolong disedekahkan kepada yang membutuhkan untuk anakku. Dan wallahi aku berjanji sampai aku nanti wafat, aku terus mendoakan anakku. Sahabat dimanapun berada. Lalu Syekh Soleh Al-Mursi di malam Jumat berikutnya menuju ke Masjid Jami lagi. Dan mampir dulu ke Makbarah itu lagi. Tertidur lagi. Dan dalam mimpinya itu ia melihat pemuda itu tampak bajunya lebih bersih daripada sebelumnya. Wajahnya ceria. Lalu ia menyapa duluan. Wahai Syekh Soleh Al-Mursi, terima kasih atas kebaikanmu. Ibuku telah banyak bersedekah untuk diriku dan mendoakan diriku. Sahabat dimanapun berada, semoga kisah yang disampaikan oleh Syekh Soleh Al-Mursi ini menginspirasi kita untuk tidak melupakan famili kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal, untuk bersedekah yang pahalanya kita tujukan kepada famili kita, orang tua kita, leluhur kita, atau mungkin anak-anak kita. Juga mendoakan mereka. Sebab mereka di sana juga menunggu kiriman dari kita. Sebab mereka di sana di samping ditemani oleh amal-amal solehnya. Apa yang kita sedekahkan untuk mereka, apa yang kita doakan untuk mereka itu bermanfaat bagi almarhum, almarhumah ketika di alam barzah, ketika di alam kubur. Sehingga dengan demikian kita bahagia, leluhur-leluhur kita bahagia, saudara-saudara kita yang sudah meninggal pun bahagia. Sehingga kita semuanya selamat, bahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.